ketemu lagi. Nah, hari ini kita mau pergi jalan-jalan ke Maastricht. Maastricht itu provinsi selatannya Nederland. Jadi Zuid-Limburg. Nah, ini kita lagi nunggu tren karena tadi cuman telat, busnya telat 2 menit, harusnya kita pas. Nah, pas kita naik keretanya udah pergi. Yuk ikutin saya terus ya. Nah, ini kereta jurusan Maastricht udah datang, jadi kita mau naik kereta dulu. Yuk ikutin terus ya. Jadi hari ini adalah perjalanan pertama memakai tren setelah lockdown. Jadi rasanya tuh seneng banget gitu. Walaupun harus mengikuti aturan yang ketat, mesti pakai masker sekitar 3 jam. Tapi aku suka banget. Dan hari ini keretanya nggak begitu ramai banget, jadi bisa sedikit nyantai. Bisa nyantai sambil menikmatin suasana di hutan-hutan kecil yang kita lewatin ini. Seger banget pemandangannya. Nah, ini kita udah hampir sampai. Karena ada perbaikan, jadi kita mesti ganti pakai bus. Nah, sekarang kita lagi naik bus karena ada perbaikan. Jadi kalau setiap summer itu ada kayak konstruksi perbaikan gitu. Jadi kita naik standar khusus pengganti ke tujuan akhir kita ke Maastricht. Nah, sekarang kita udah ada di Maastricht. Tadi mampir sebentar karena lapar beli makanan. Nah, kita beli Turkish pizza sama donat. Oh, besar sekali. Kita makan dulu ya. Nah, sekarang kita berjalan di depan stasiun Maastricht. Nah, dimana di sini banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah peninggalan masa abad pertengahan. Yaitu di sini tuh banyak banget, sekitar 1677 bangunan bersejarah, dan itu terbanyak kedua setelah Amsterdam di Nederland. Bangunan-bangunan itu dilindungi oleh UNESCO karena merupakan warisan budaya dunia. Nah, jadi di sini tuh banyaknya gereja, bangunan gereja, yaitu banyak dari Dominikan gereja, terus Renaissance gereja. Jadi banyak juga pengaruh dari di sini banyak pengaruh Katolik Roma. Nah, ini saya berjalan, di depan saya ini ada patung, namanya patung Wiggeners. Ini itu ditujukan untuk memberikan promosi untuk daerah sini, namanya Wijk, kepada para pengusaha untuk mempromosikan daerah ini. Jadi daerah ini tuh daerah turistik banget di Nederland. Nah, kita lanjutkan lagi jalan-jalannya nih. Saya udah jalan sekitar setengah jam, dan ini kita menuju ke jembatan yang sangat ikonik dan sangat terkenal di Maastricht. Nah, ini saya berada di jembatan, namanya jembatan Sint-Servaas, yang dibangun pada abad 13 pada tahun 1280 sampai 1298. Memakan waktu 18 tahun untuk membangun jembatan ini. Dan di sana itu ada kapal. Kita bisa naik kapal itu untuk menyusuri sungai ini selama 1 jam. Nah, di atas kapal itu kita bisa memesan makanan, minuman,
dan harga tiket kapal itu sebesar sekitar 11 euro. Bisa dibeli lewat online atau kita bisa membeli di on the spot di loket saat sebelum keberangkatan. Nah, karena hari ini kita sudah reservasi online, jadi nggak perlu ngantri, tinggal naik aja. Yuk, nanti ikutin terus ya, saya naik perahu. Nanti akan saya tunjukin view yang bagus. Di Maastricht, udaranya cenderung lebih hangat daripada di Amsterdam, karena di sini daerahnya lebih ke pegunungan dan ada hili-hili gitu, jadi selalu lebih hangat daripada Amsterdam di sini. Pokoknya hari ini kita mau jalan-jalan keliling kota Maastricht untuk nunjukin kalian gimana indahnya kota Maastricht di saat summer, dan kalian wajib untuk datang ke sini kalau pas berkunjung ke Nederland ya. Kota Maastricht juga merupakan kota industri di era abad pertengahan, yang di sini tuh ada pabrik semen. Kalau melihat orang bersepeda di samping kiri saya, kita bisa lihat di sini rata-rata orang memakai sepeda elektrik karena daerahnya sedikit hilly, beda sama Amsterdam yang daerahnya datar. Jadi di sini orang lebih senang pakai sepeda elektrik untuk memudahkan mereka naik sepeda. Nah, sekarang saya mau berjalan menuju ke tempat di mana perahu parkir untuk menunggu, karena sebentar lagi akan keberangkatan, sekitar 5 menit lagi. Maksudnya perahunya bersandar, mana ada perahu parkir. Jalanan di depan saya ini adalah pusat kota Maastricht, yaitu di sini pusat perbelanjaan yang hari ini banyak banget dikunjungin sama orang. Itu di restoran-restoran ini penuh semuanya karena orang menikmati udara yang segar, hangat, karena matahari itu jarang banget di sini. Sekarang nih ya, saya sudah ada di Maastricht, tepatnya di sungai Saint-Servaas. Nah, itu jembatan di belakang itu namanya jembatan Saint-Servaas. Itu jembatan yang sangat bersejarah sekali buat kota Maastricht. Nah, itu jembatan itu sangat ikonik, dan Maastricht ini terletak di bagian Southern, bagian tenggara Nederland, tepatnya di provinsi Limburg. Dan Maastricht merupakan kota university di Nederland. Jadi di sini banyak university, dan kota ini orang biasanya berbicara dalam 3 bahasa, yaitu Prancis, terus Jerman dan Belanda. Kenapa? Karena di sini dekat dengan perbatasan Belgium dan Germany. Jadi di sini banyak orang Jerman dan orang Belgium, dan di sini biasanya banyak orang Jerman dan Belgium yang datang ke sini. Dan biasanya kalau di South Limburg ini itu biasanya kita sebutnya bahasanya soft G, karena mereka ngomong G-nya itu lebih lembut daripada orang di daerah North Holland. Contohnya Amsterdam, orang kalau ngomong pakai G itu dibaca G,
Nah, kalau di daerah Zuid-Limburg itu lebih soft, jadi G-nya itu lebih lembut gitu. Dan katanya orang-orang di daerah Zuid-Limburg itu orangnya lebih lembut. Nah, sekarang kita lagi antri mau on board. Kita nunggu antrian, ini kita paling belakang karena tadi harus nukerin dulu tiket reservasi sama tiket fisik di loketnya. Jadi kapal kita udah mulai berjalan. Di sebelah sana ada bangunan gereja. Itu salah satu peninggalan gereja yang bernuansa gotik. Nah, di seberang sana banyak orang sedang menyelupkan kakinya di sungai. Ngadem, enak banget. Sekarang saya lagi naik perahu di Maastricht. Ini perahu ini termasuk satu paket perjalanan dengan kereta, jadi kita lebih murah jadinya karena beli bundling, dan bagus banget pemandangannya, cuaca juga cerah hari ini. Yuk kita jalan terus ya, ikuti terus, yuk segera. Passing under the St. Servatius Bridge. This is the oldest bridge in the Netherlands, named after St. Servatius, the first bishop of Maastricht, who died here in the year 384 AD. The bridge was built between the years 1280 and 1298. The iron section was constructed in 1932. Two of the arches di sungai ini juga banyak orang pada berolahraga air loh. Salah satunya orang main jet ski. Tuh lihat, ada orang main jet ski. Nah, sekarang kita udah hampir sampai naik perahu, dan kita akan melanjutkan lagi jalan-jalan kita untuk mengunjungi pusat kota Maastricht. Corona gebeuren. Wij vragen u om bij een onderschepende instructie op te volgen van ons personeel om op een vlotte manier van boord te kunnen gaan. We zullen beginnen met het ontschepen van het benedendek, daarna het bovendek en als laatste het buitendek. Gelieve op uw plaats te blijven totdat een van onze medewerkers u een seintje geeft. Nah, di kota Maastricht ini juga banyak sekali atraksi yang bisa dikunjungin ketika winter, yaitu di sini tuh ada pusat Kerstmarkt terbesar di Eropa, salah satunya di Maastricht, yang setiap Desember dilakukan di Town Hall atau di Square Town-nya. Nanti akan saya tunjukin ya, makanya ikutin saya terus. Ikutin terus, jangan kemana-mana ya. Nah, sekarang saya berjalan di downtown-nya kota Maastricht, yang hari ini kebetulan padat banget. Banyak banget pengunjung di sini karena juga bertepatan dengan liburan musim summer. Bisa lihat sendiri. Nah, ini di square depan gereja ini sering diadakan konser musik klasik yang musisinya sangat terkenal sekali dari daerah Maastricht, namanya André Rieu. Inilah suasana Kerstmarkt di Maastricht pada saat winter. Dan di sini banyak dikunjungin turis dari Belgium dan Jerman karena
Ini termasuk salah satu Kerstmarkt yang terbesar di Eropa. Adalah perpustakaan yang merangkap sebagai toko buku, tapi karena antrinya banyak banget jadi hari ini saya nggak mau masuk ke dalam sana. Nanti kapan-kapan saya ajak masuk ke dalam sana ya. Setelah hampir seharian kita berjalan di Maastricht, kita sekarang akan berjalan menuju Roermond. Oke guys, kita lanjut perjalanan kita ke Roermond ya. Nah, sekarang kita naik kereta ke Roermond. Nanti saya bikin video ke Roermond ya. Tunggu dan ikutin channel saya terus. Nah, di Roermond itu ada desainer outlet yang kalian pasti suka banget. Jangan lupa ikutin terus channel saya. Jangan lupa juga like, subscribe, and comment. And see you in the next video. Bye!